wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat yang Kevin Pro. Oke, hari ini saya kasih giveaway buat Alurjin. Stiker channelnya. Nah, kebetulan Alurjin channel ini kemungkinan besar besok udah proses monetisasi. Kalau Bapak Ibu, monetisasi adalah bukan suatu hal yang mudah. Kenapa saya memutuskan menjadi YouTuber, Bapak Ibu? Gitu kan? Karena banyak bertanya, Pak Wildan, udah aja fokus jadi advokat, pengacara. Toh masa pandemi juga banyak yang meminta untuk pendampingan atau menjadi penasihat hukum. Toh kantor polisi juga tidak ada pandemi. Banyak sekali permasalahan hukum yang ada di lapangan. Dan saya berprofesi advokat adalah sebagai pengabdian penegak hukum. Saya berbisnis menjadi pengusaha adalah bagaimana menjalankan hobi saya. Hobi saya cari uang, Pak. Gitu kan? Profesi advokat. Nah, Pak, bajunya kenapa ikan? Saya angler. Semenjak memutuskan saya jadi YouTuber, saya memutuskan channel saya 60% itu adalah konten mancing, Bapak Ibu. Kenapa? Hasil saya diajarkan oleh mentor saya, coach saya, Pak Andreas. Dia seorang coach di Ekopedia. Pak, bagusnya mancing, karena yang mancing itu ditonton dari awal sampai akhir. Kenapa? Ditunggu ikannya dapatnya apa aja, sebesar apa. Akhirnya saya lakukan. Yang kedua, bikin konten yang banyak, sebanyak-banyaknya. Kayak Bu Alurjin. Kalau bangun 33 jam ya, ngajarin Baikwan, saya ngajarin 3 hari. Gitu kan? Bagaimana Bu Alurjin untuk download aplikasi aja nanya. Aduh, video. Untuk bikin email aja nanya. Jangankan bikin konten. Gitu kan? Tapi ketika di awal Ekopedia dimulai dengan beberapa orang, hari ini traffic harian udah 8.000 viewer lebih. Berarti apa? Ternyata banyak video-video yang ditonton oleh siapa? Oleh komunitas Ekopedia. Nah, Pak Bu, mudah nggak mencapai 1000 subscribe? Sama mudah. Ya, terbukti. searching Google. 1000 subscribe harga 500.000, beli aja, gitu kan? Apa yang terjadi? 1 bulan turun sampai 2 lagi. Kata yang jual, waktu awal kan saya kasih 1000, dan saya capture juga buktinya, saya udah masih 1000 subscribe. YouTube tidak mau yang bukan real. YouTube meminta adalah yang nonton YouTuber. Sama-sama pemilik YouTube, bukan robot. Pak, bagaimana 1000 subscribe, 4000 jam tayang bisa seimbang? Gampang. Bagaimana caranya? Mas Ekopedia. Kenapa? Karena yang nonton di Ekopedia minimal 5 menit. Dengan 5 menit, kita bisa mensubscribe atau kita next video, kita dapat poin, yang ditonton dapat jam tayang, dapat subscribe. Nah, inilah bagaimana cita-cita Ekopedia dalam menjalankan visi misinya adalah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia bahkan dunia untuk masuk ke ranah industri 4.0. Kalau bicara YouTube, kita mau sebagai orang yang menonton atau kita menjadi YouTuber yang menghasilkan. Kalau saya pilih adalah awalnya apa? Di kamera aja sekali nggak mau, Pak. Di foto apa lagi, gitu kan? Kalaupun saya beracara pakai batik, pakai jas. Tetapi saya pengacara yang memutuskan kemanapun beracara pakai kaos kasual. Gitu kan? Kenapa? Karena saya udah memutuskan jadi YouTuber. Ketika saya tanya, Pak, harian ini apa? YouTuber. Dan alhamdulillah baru 2 hari saya, mungkin dibandingkan dengan rekan-rekan mentor yang lain, saya paling lambat, Pak. Baru monetisasi, baru 2 hari
Dan ternyata betul Bapak Ibu, saya tadi posting di grup, saya udah dapat rupiah, bukan dolar Pak. Ternyata ketika dibuka studi YouTube, pendapatannya rupiah. Karena saya setting rupiah. Biar apa? Biar usaha saya konvert lagi gitu kan. Nah, oh berarti YouTube benar membayar YouTuber. Dan belum pernah ada permasalahan hukum YouTube gagal bayar terhadap YouTubernya. Dan sekarang para YouTuber yang ada di internasional mempermasalahkan subscribe berkurang, jam tayang berkurang, itu dipastikan ada algoritma yang dilanggar. Pertama apa? Misalkan belum nonton sudah like, belum nonton sudah subscribe, itu pasti diambil spam. Nah, tadi udah dijelaskan juga Bang Kevin bahwa Epopedia ingin membangun people power dan memutuskan tidak akan dulu masuk negara lainnya sebelum YouTuber Indonesia itu berkembang pesat. Biar apa? Orang Malaysia yang ditonton YouTuber Epopedia. Kenapa Bapak Ibu? Karena Google, YouTube sudah mengakui traffic Epopedia sebagai traffic yang halal. Kenapa halal? Saya kan saya pun orang akhir ya dengan teman-teman yang ada di sini. Bang Kevin, saya mau monetisasi nih, tolong dong dampingi saya. Karena kan beliau lebih duluan. Bang berapa hari? Bang, kata Bang Ega harus nunggu email. Ini studi YouTube udah memerintahkan, silahkan daftarkan. Saya mau mencoba melamar, kata mentor saya, boleh nggak sih? Kenapa? Karena studio YouTube sudah ada klik, silahkan daftarkan. Klik daftarkan. Saya konsultasi dengan Mia saya. Kebetulan saya punya AdMob, punya aplikasi. Nah, nanti aplikasi juga akan diajarkan di Epopedia. Nah, dari AdMob sedikit di luar dari YouTube, saya mendapatkan bulanan lumayan di atas 1 juta dari aplikasi. Nah, karena YouTube ini harus memasukkan AdSense, saya tanya lagi, apakah saya bikin baru lagi atau gunakan yang ada di AdMob? Saya SEO, Bang Marcel, saya ini udah monetisasi. Si YouTube minta AdSense. Apa AdSense? AdSense tempat pembayaran kita, dompetnya kita. Bang, pakai yang sudah ada aja, yang sudah dapat masukin. Udah gitu, saya klik proses, masukin semuanya. Saya tanya ke beberapa yang sudah masuk, Bang, saya nunggu 1 hari, Bang, saya nunggu 2 hari, Bang, saya 7 hari, Bang, saya nunggu, ada yang sampai 3 bulan nggak gagal terus, peninjauannya gagal terus gitu kan. Nah, sambil duduk gitu kan, saya tungguin, habis sholat isya saya buka, udah disetujui, tidak waktu menunggu lama. Berarti apa? Dari data studio YouTube yang saya terima, sumber traffic saya adalah yang tertinggi dari Epopedia. Dan kita tuh bisa lihat langsung, klik eksternal sumber traffic, betul nggak ada orang yang menonton dari Epopedia yang diakui oleh YouTube? Saya klik, oh alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada YouTuber Epopedia yang menjadikan saya sudah monetisasi. Nah Pak, kenapa Pak Wildan mau sebagai advokat bukan fokus di advokat saja? Kenapa jadi YouTuber? Harus bikin video dan lain-lain. Partman kali saja nggak bikin konten itu, gitu kan? Tetapi semua sistemnya memvideokan Pak Faris untuk dijadikan konten pribadi, gitu kan? Dan menjadi YouTuber sukses juga. Hanya ternyata saya tanya kepada rekan-rekan YouTuber, Pak, penghasilan dari YouTube menurun. Apalagi saya di Epopedia sebagai CEO, sebagai legal corporate yang memastikan Epopedia ini sesuai dengan regulasi pemerintah. Bahkan di awal aja Epopedia sudah mendapatkan penghargaan. Apa penghargaannya? The best new concept. Nah, ketika ngomongin the best new concept, belum mulai aja udah diberi penghargaan, karena belum pernah ada sebuah startup yang dibangun untuk mendukung support apa? Support saling dukung dalam membangun 4.0, karena YouTube ini hanya bagian
Ini satu bagian aja. Ada 14 program di bidang 4.0 yang akan diajarkan. Salah satunya adalah YouTube. Nah, sekali lagi saya sebagai penegak hukum, di luar jaksa, di luar hakim, di luar polisi, semuanya mereka dapat dana pensiun. Ada pengacara, advokat yang tidak dapat dana pensiun. Mungkin ketika saya beracara, saya bisa memberikan nafkah anak istri saya. Kalau sayanya tiba-tiba sakit, dan saya nggak tahu sampai kapan bahwa COVID ini akan selesai. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau selamanya. Berarti apa? Saya harus punya dana pensiun. Anak saya masih kecil, istri saya 1, gitu kan? Anaknya 3. Nah, bagaimana? Nggak kebalik, Pak. Jangan sampai ketika ada masalah, kehidupan pun berubah. Saya masih sehat, akhirnya putuskan saya jadi YouTuber. Kenapa saya mau jadi YouTuber? Di awal mah, saya dulu bikin konten YouTube, bikin 3 video, viewernya banyak, yang subscribe nggak lebih dari 10. Teman banyak, gitu kan? Tapi nggak ada yang subscribe, gitu kan? Makanya nggak pede untuk dilanjutkan, gitu kan? Nah, ketika saya bersama CEO membangun sebuah komunitas, kalau ada 1 juta keluarga besar YouTuber Ekopedia, berarti ada 1 orang yang di-subscribe berapa, Pak? Berapa? 999. Karena yang 1 juta itu kan saya, gitu kan? Berarti semua channel akan di-subscribe dengan jumlah itu ketika semuanya aktif. Itu yang kita bangun. Ketika ada 900.000 sekian yang subscribe ke saya, yang menonton saya, apakah saya dapat penghasilan tidak? Dan yang total 900 sekian itu, apakah dapat penghasilan tidak? Dapat penghasilan. Yang bayar siapa? Dan yang bayar bukan Ekopedia, yang bayar adalah YouTube. Nah, yang akhirnya apa? Kita sama-sama bergerak untuk membangun komunitas ini. Nah, bagi YouTuber-YouTuber pemula, nggak usah khawatir. Saya aja di awal videonya bengkok-bengkok, gitu kan? Boleh dicek OMWL TV. Video di awalnya bengkok-bengkok. Tapi ditonton. Kenapa ditonton? Karena di Ekopedia ada 2 budaya. Budaya setiap pagi menonton 10 kali, karena dibatasi. Ada orang, Pak, kalau bisa mah 20 kali, Pak. Kenapa? Biar poinnya lebih banyak. Oh, nggak bisa. Karena Ekopedia ini membatasi poin. Poinnya untuk apa? Sama seperti Bapak Ibu, dan kita menggunakan Telkomsel dapat poin. Poin ini untuk apa? Untuk belanja, untuk beli makanan, gitu kan? Nah, kalau Ekopedia itu apa? Untuk nambah slot. Untuk nambah slot saja, gitu kan? Nah, ketika kita nambah slot, video kita akan lebih banyak ditonton. Semakin banyak slot yang kita miliki, poinnya pun akan lebih besar didapatkan. Contoh, ada Bang Gigi TV, Bang Yetewin, 200 slot. Ketika 200 slot, 1 kali nonton, dapat 4 poin. Nah, ketika 4 poin ini didapatkan, ini bisa menjadikan nambah slot. Kalau 10 kali nonton, dapat berapa, Pak? Berapa? 40 dikalikan 500.000 berapa? 15.000. 600.000. Nah, itulah sebagai dana untuk nambah slot. Ekopedia yang masih uang, Ekopedia yang masih poin. Ada yang nambah slot untuk pribadinya, ada juga follower yang ingin nambah slotnya. Nah, akhirnya apa? Ketika nambah slot, video kita yang ditonton, akhirnya apa? Bang Giti duluan monetisasi, Bang Yetewin duluan monetisasi. Karena Ekopedia ingin mensupport dengan cara adil. Bukan saya sebagai owner ditonton lebih banyak, nggak bisa. Jumlah slot yang akan menentukan berapa banyak video kita akan ditonton. Jadi kalau ngantri, yang punya free ya dapat tontonan. Kan free dapat 1 video.
Kalau mau nambah bagi tonton aja terus yang free pun mendapatkan hasil poin yang hasil tontonan itu. Nah, semoga dalam jangka waktu yang kita bangun, kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang nilainya tidak kecil. Karena itu besar sekali. Saya lihat di salah satu YouTuber sukses, Juni Family, boleh dicek. Juni Family itu videonya baru upload 66 video. Penghasilan dia per bulannya di atas 500 juta. Gitu kan? Pertama, keluarganya kemanapun di endorse, masuk hotel di endorse, gitu kan? Hanya apa? Membuat dia sejahtera. Bahkan ketika pandemi makin meningkat penghasilannya. Kalau bangunin cerita anak SD, kalau saya cerita sama keluarga, bukan artis, gitu kan? Bukan artis. Yang penting apa? Bikin konten. Dan dia bilang, ketika saya membangun channel YouTube ini dengan 143 video, saya nggak tahu bakal booming, saya nggak tahu bakal viral. Ada yang tahu Jadil Paidi? Ya, Jadil Paidi, dia mampu diedit kan, apa adanya. Jadil Paidi ini dia 50 juta per bulan. Berapa lebih? Ini M ya, amin ya. 870.000 itu saya dia per bulannya. Gitu, sekitar 3 M gitu kan. Nah, sekarang buka Jadil Paidi. Kenapa? Biar kita punya tolak ukur. Video yang bengkok-bengkok aja, yang kontennya seperti itu kok bisa booming. Ya, jadi Paidi pakai I. Pakai J. Jadil Paidi. Jadil Paidi. Nah, Fadil Paidi kan ya di itu F. Ya, orang Sunda kan bisa ngomong ya. Fadil. K. Ya. Maksud saya adalah Bapak Ibu di sini punya kesempatan yang sama dengan mereka. Kalaupun kita bukan artis, kita bukan public figure, kita punya traffic anggota kita. Kalau Gojek membangunnya apa? Membangun sebuah startup yang mengantarkan saya driver, saya antarkan, saya dibayar. Gitu kan? Kalau dia Tokopedia, saya nonton, saya dibayar. Yang bayar siapa? Yang beli slot. Belinya ke siapa? Ke mentor yang nonton. Bukan beli ke perusahaan loh, ingat. Belinya kepada yang menonton. Yang akhirnya apa? Yang menonton dapat uang. Konten kita pun dapat uang dari YouTube. Itulah yang kita bangun Bapak Ibu semuanya. Nah, pernah nggak ikut pelatihan? Selamanya dimentori, diingetin. Bapak berapa videonya, Bapak bikin konten. Kenapa? Karena kalau saya kata Pak Topik, tolong bikin konten ya. Pertanyaan Pak, kalau bisa 100 video. Kira-kira Pak Topik akan beli slot berapa? Ketika 100, apa keuntungan saya? Saya dapat penghasilan dari poin yang saya dapatkan. Pak Topik menjadi YouTuber sukses. Kira-kira Pak Topik kan kata saya, Bapak bikin 1000 konten, kira apa? Nambah lagi 100.000. Ketika bicara Deddy Corbuzier untuk menjadi YouTuber sukses, bikin 700 video lebih. Nah, ketika saya, karena kan waktu di awal saya nggak jadi YouTuber Pak. Bang Yiti jadi YouTuber, YTW Project jadi YouTuber, Alur Gym jadi YouTuber. Saya belum. Kenapa saya belum kayak terlambat 3 minggu. Kenapa? Nah, jadi aja mereka jadi YouTuber. Saya mau fokus aja ke legal corporate, gitu kan? Biar saya bisa membangun kerajaan Tokopedia ini biar semakin besar. Tapi alhamdulillah dalam membangun channel saya bangun sekarang 156 video dalam waktu 4 bulan. Kenapa Pak? Contoh, saya pergi mancing, nyiapin joran dibikin konten, perjalanan dibikin konten, naik perahu bikin konten,
nyari umpan hidup, saya bikin konten, kucing saya strike bikin konten. Ini apa? Satu perjalanan 5 konten. Dan semuanya ada yang nonton. Siapa? YouTuber Emopedia. Kenapa? Saya belum punya subscriber. Ini apa? Di awal itu semua yang nonton YouTuber Emopedia. Saya bangun 20 video di awal. Tak bangun langsung 20 video di awal. Biar apa? Biar YouTube menilai saya sebagai kreator. Nah, kalau saya punya kurang dari 10 video, saya tidak akan menjadi atau dipromosikan oleh YouTube sebagai kreator yang punya akan. Dianggapnya apa? Dan dianggap kreator biasa. Tapi kalau saya udah punya 20 video, saya akan direkomendasikan oleh YouTube. Ini apa? Ketika saya cek di analitik YouTube saya, ada yang nonton orang Turki, ada yang nonton orang berbagai macam, orang Filipina komen di saya, orang Thailand komen saya bilang saya nggak pernah nyebar link ke Filipina, saya nggak pernah nyebar link ke Thailand, saya punya teman di sana. Ternyata apa? YouTube yang mempromosikan video saya untuk ditonton oleh siapa? Oleh angler yang suka mancing. Akhirnya apa? Subscribernya bertambah, jam tayangnya bertambah. Nah, Bapak Ibu, hari ini mari kita belajar bersama. Ini adalah hari awal bagaimana kita mengenal Emopedia. Kedepannya banyak hal yang akan kita lakukan. Tadi saya bilang saya sudah punya aplikasi yang menghasilkan rupiah, namanya AdMobs atau aplikasi. Nah, ini akan ada di pertemuan berikutnya setelah Bapak Ibu monetisasi. Biar apa? Satu-satu diberesin. Gitu. Kalau kemarin saya pun dapat AdMobs karena kita ingin ada percepatan. Ternyata kalau digabungin nggak fokus. Ini apa? Bingung. Karena AdMobs itu perlu namanya laptop, satu API. Nggak bisa double-double. Nah, berikutnya lagi bagaimana Bapak Ibu akan diajarkan Facebook Ads. Bagaimana dari Facebook Ads menjadikan penghasilan yang lebih besar lagi. Berikutnya lagi apa? Bagaimana kita akan segera meluncurkan saling support Instagram. Bagaimana kan Instagram ini bisa menghasilkan juga. Nah, kita pun ada beberapa program yang sedang kita buat adalah bagaimana kita menonton video dapat support. Support apa? Support poin. Kenapa? Itu sudah ada program di Emopedia, gitu kan? Tapi kenapa di YouTube dulu? Karena kita menginginkan yang bayarnya adalah Google dan YouTube. Setelah komunitas ini besar, kita akan menyiapkan satu aplikasi. Bapak Ibu punya aplikasi game semua. Game siapa? Asik. Punya Akang, punya Ibu, punya Yetewin. Ketika ditonton, dapat poin. Yang ditonton aplikasi siapa? Kalau di luar sana, perusahaan aplikasi membayar fee untuk yang menonton. Tapi nanti video Bapak Ibu punya aplikasi game ditonton oleh anggota Emopedia, dapat apa? Dapat gelar. Yang nonton siapa? Anggota Emopedia. Jadi bukan kita bermain game yang dibayar oleh si pemilik aplikasi, tapi aplikasi game kita ditonton oleh banyak orang. Kita mendapatkan dolarnya buat kita sendiri. Yang kasih poin siapa? Emopedia. Itulah cita-cita bagaimana Emopedia menjadikan kita sebagai orang sukses di dunia 4.0. Mari kita ciptakan sesegera mungkin 1 juta partisipan Emopedia. Biar apa? Biar setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu ada yang tersupport terbantu monetisasi. Karena di Emopedia dan di Mundi ada yang namanya jargon. Perbanyak kolaborasi, kurangi persaingan. Kurangi persaingan, lebih baik bersanding. Gitu kan? Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, doakan keluarga besar Emopedia sehat walafiat karena kita sadar ini masa pandemi. Gunakan masker, biasakan cuci tangan, pakai protokol kesehatan. Nah, kalaupun Bapak Ibu bingung bikin konten, di atas ada tempat podcast, tinggal sharing-sharing.
ngobrol-ngobrol, jadi konten juga. Di awal nggak usah pusingin siapa yang akan subscribe, karena keluarga besar Ekopedia yang akan subscribe. Udah 20 video akan dipromosikan sama YouTube. Itu tugasnya YouTube. Biar kita dapat 2 traffic masyarakat dunia, traffic Ekopedia. Nah, berikutnya lagi adalah saya mengajak Bapak Ibu pelajari semuanya, belajar bersama semuanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada mentor. Walaupun masa pandemi tetap berjuang untuk terus menghadirkan new YouTuber. Karena saya yakin yang mengundang mau Bapak Ibu pun menghasilkan seperti saya. Kalaupun saya tanpa ada Bapak Ibu, saya bukan siapa-siapa. Konsep ini hanya sebagai konsep, hanya impian saja. Karena ini dijalankan oleh seluruh keluarga besar Ekopedia, akhirnya konsep ini pun berjalan. Semakin bertambah orangnya, semakin besar juga. Nah, dan saya doakan yang belum monetisasi segera. Kalau ingin cepat nyampe 4000 jam tayang, segera buat 100 video. Targetkan, tapi jangan juga bikin asal. Bentuknya apa? Nanti di-unsubscribe sama yang nonton. Gitu kan? Makanya saya juga setiap minggu budayanya mancing. Dan alhamdulillah setelah mencapai 1000 subscribe, ada beberapa rumah makan teman saya. Kang Wildan, makan rumah saya review. Kenapa review, Pak? Biar dipromosiin, dicari dari Pak Wildan. Ya udah, besok saya dengan keluarga ke sana ya. Iya, Kak. Kak, ini menunya biar disiapin dulu biar semuanya kelihatan lebih wow. Saya bilang, oke, siap. Nanti kira-kira saya siapin berapa? Pak Wildan nggak usah. Nanti Pak Wildan bikin konten, cobain review makanannya. Bahkan saya pun udah disiapkan untuk dibawakan ke rumah. Saya bilang, oh, beginilah seorang YouTuber. Kalau kemarin Kang Untung dengan Bu Ai masuk ke rumah makan sate, Pak boleh nggak di-review? Pas makan, nggak mau dibayar. Terima kasih ya udah review rumah makan saya. Itu salah satu keuntungan jadi YouTuber. Nah, yang kedua, Pak Wildan, emak besok mau nikahin. Bisa nggak Pak Wildan bantuin emak biar live YouTube? Soalnya konten YouTube emak belum nyampe 1000 subscribe, belum bisa live. Dengan senang hati emak saya bantu. Dan hati saya, kalau ada keluarga emak itu 2000 orang, minimal ada 2000 orang yang akan menonton saya. Dapat jam tayangnya, dapat viewernya, dapat subscribe-nya juga, mungkin orang mau subscribe gitu kan. Dan akhirnya apa? Ucapan terima kasih. Terima kasihnya kalau kita mau bantu. Sebenarnya saya yang dibantu Bapak Ibu. Kenapa? Ketika orang nonton secara live, jam tayangnya lebih premium. Akhirnya apa? YouTube membayar saya akan lebih mahal. Jadi jadikanlah kerajaan channel itu Bapak Ibu sebagai sumber penghasilan. Bagaimana masa pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir, dan semoga ini menjadikan sebagai dana pensiun, dan dana pensiunnya bisa beli yacht, bisa beli. Kalau saya punya impian, karena saya angler pemancing, minimal saya punya parkir yacht kapal seafood Bapak Ibu. Jadi biar yang bayar siapa? Yang bayar Google. Saya bikin konten aja, saya mancing aja terus. Kenapa mancing? Pulang ke sini bisa masak bareng. Kalau saya pulang mancing, Bapak Ibu nanti ada undangan ke sini. Bapak Ibu, Pak Wildan berpulang mancing dengan Bang Jiti. Di sini pasti ada bumbu kuning ikan tenggiri. Hasil pancingan. Kalau kita beli satu slice itu mahal. Tapi karena kita hasil mancing, wah itu enggak. Dalam artian ikannya segar, gitu kan? Banyak gizinya, sesuai dengan anjuran Bu Susi, perbanyak makan ikan biar pintar, gitu kan? Nah akhirnya apa? Itulah bagaimana saya membangun channel YouTube saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita bangun channel YouTube dan bangun keluarga besar Ekopedia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.